ini supaya nanti kasus ini bisa berjalan lancar, dan berharap sih uang yang kita sudah investasikan bisa balik lagi. Nah, udah lama pada akhirnya aku mempercayakan investasi itu kepada Mimi Farah. Ini adalah salah satu rekan aku, dia adalah artis, penyanyi dangdut Nada Suara. Kebetulan kita satu label. Akhirnya mendapatkan ajakan dari beliau, akhirnya aku juga ya udah aku menginvestasikan uang aku. Karena aku kenal baik sosok beliau dan dia tuh orangnya juga bertanggung jawab. Awal-awal sih berjalan lancar ya, tapi pada akhirnya di tahun ini aku mendapat kabar yang nggak enak, di mana investasinya itu bukan hanya aku ternyata uangnya dibawa kabur ya Mimi ya sama orang tersebut. Dan juga kemarin beliau juga sudah mengupayakan untuk memberikan laporan kepada Polda ya setempat, tapi ya tidak ada jawaban dan tidak ada proses yang berkelanjutan. Makanya aku di sini mengadakan preskon dan mengundang teman-teman media. Mudah-mudahan sih dengan lewat media-media ini bisa membantu juga meringankan ya beban kita semua, dan juga mudah-mudahan ada juga dana itu bisa dikembalikan kepada kita gitu, supaya tidak ada kalau aku bilang intinya adalah tidak adanya keadilan. Semua bukti laporan dan juga bukti otentik lainnya nanti akan dijelaskan oleh bapak-bapak pengacara yang memang sudah ditunjuk oleh Mimi mengenai hal-hal yang terkait. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke beliau. Sebelum ada bahasa itikat baik, saya kan sudah upayakannya melapor ke Polda. Cuman karena dari yang lain bahwa si NA ini tuh ada bahasa mau bertanggung jawab, berarti ada itikat baik. Makanya waktu itu upaya saya langsung ke rumahnya, dan ternyata setelah beberapa kali pertemuan, bahkan di polsek juga udah 6 kali, itu kita tuh cuman kayak dipermainkan aja gitu. Seperti itu. Jumlah uang yang masuk berapa sih mungkin? Apakah sampai ratusan atau puluhan atau bukan cuma ratusan sama puluhan juta, tapi miliaran. Berapa M? 5,2 M. Mungkin awal tertarik apa sih yang diiming-imingi mungkin dari Malaysia sendiri yang dijanjikan sendiri, akhirnya mau menyerahkan uang segitu besar yang 5, keuntungan sih. Mereka melihat keuntungannya. Karena kan yang dijanjikan itu sama si Astri itu, misalkan nih contoh 2 juta kembali 2.350.000. Nah jadi 350 ini tuh yang bikin mereka tuh tertarik gitu. Itu keuntungan per jangka waktu berapa itu? Satu minggu per 2 minggu. Memang sangat menggiurkan ya dari sisi. Karena jangkanya juga. Apakah memang awal-awal sudah pernah merasakan keuntungan itu akhirnya menyerahkan segitu besar nominalnya atau seperti apa sih? Udah pasti. Soalnya kan ini juga saya ikutannya itu dari bulan April. Dari bulan April sampai stucknya itu di bulan Oktober November. Berarti jangka April sampai bulan September lah. Iya, September. Kan keuntungan berapa? Ya kalau di mah udah banyak banget. Beda-beda sih. Berapa orang nih yang dirimu handle? Yang nitip ada 74 orang. Ya itu di saya aja, belum di agent yang lain. Oh, berarti total korbannya sendiri ratusan. Kan nanti kan artinya kan investasi ini kan sudah banyak ya beritanya, investasi itu banyak yang mandat yang terlibat, kok akhirnya ya itu kembali percaya terjerat, ini gimana sih mungkin? Ya karena kan awalnya itu memang saya di-endorse. Kenapa saya bisa percaya itu? Karena dia kan ngomong sendiri bahwa si bisnis ini tuh dari 2021 gitu, dan semuanya juga pada percaya tuh karena dia juga satu sekolahan sama saya, kakak kelas saya. Cuman nggak pernah nih yang namanya hello gitu dekat sama saya nanya-nanya gitu, enggak. Bahkan si Astri ini tuh mau mengendorse tuh karena mungkin dia ngeliat saya gitu, saya aktif di sosial media gitu, makanya dia mengendorse saya. Lalu
yang bikin tergiurnya itu yaitu keuntungannya, makanya pendek, makanya orang pada Bisnis apa? kalau untuk bisnis ya usaha, kalau selebihnya saya nggak tahu usaha apa. Cuman waktu itu pernah ngomong dia mau buka sembako, terus skincare juga dia punya gitu, terus kosmetik. Dari Kak Felin sendiri mungkin juga bisa dibilang sebagai korban juga ya. Seperti apa Kak? Ya kalau aku kan memang berdasarkan percaya ya, apalagi aku kenal dia itu kan juga orangnya baik. Ya kalau dibilang pernah merasakan keuntungan pasti ya, tapi itu tadi artinya setelah uangnya mandek dapat laporan seperti ini kan berarti aku juga nggak berharap uang modal aku balik dong, ya kan. Makanya aku mengadakan preskon ini supaya nanti kasus ini bisa berjalan lancar dan berharap sih uang yang kita sudah investasikan bisa balik lagi gitu kan, dan segera selesai karena kan uang segitu kan lumayan ya, apalagi sekarang kita sedang mengalami yang namanya permasalahan ekonomi itu semua orang pasti butuh ya gitu. Jadi tadi ya agak lumayan shock juga, apalagi kan sekarang kita tahu susah juga cari uang, tiba-tiba kita menginvestasikan dengan harapan bisa dapat keuntungan, tiba-tiba dapat kabar seperti ini, siapapun pasti akan kecewa. Ya mudah-mudahan dengan mediasi ini akan ada solusi buat kita dan bisa kembali modalnya yang Kak Felin, kalau boleh tahu, kalau dari Kak Felin sendiri total kerugian yang Kak alami berapa Kak? ya cukup lumayan kalau dibilang ya hampir kurang lebih 100. Tapi apa sih yang membuat Kak Felin akhirnya ikut tertarik nih dengan bisnis investasi tersebut? Kalau Kak Farah kan jelas ketahuan karena sebelumnya ada background kakak kelas gitu. Kalau Kakak sendiri seperti apa? Ya karena kan ajakan ini kan dari Mimi. Nah kebetulan dia juga kan satu manajemen gitu kan, teman-teman satu pergaulan. Jadi aku melihat dia juga orangnya baik, selama ini juga nggak pernah ada masalah dan dia tuh orangnya transparan. Makanya berdasarkan kepercayaan itulah akhirnya aku menginvestasikan, dan emang sih awal-awal itu berjalan lancar. Seperti aku bilang tadi, aku juga pernah merasakan keuntungannya karena keuntungannya yang singkat ya dan sangat menggiurkan itu. Ya kalau dibilang lumayan lah ya gitu untuk bertahan hidup, tapi ya setelah mendengar kabar ini ya itu tadi sampai shock juga gitu. Makanya aku mudah-mudahan aja ada jalan keluar yang biar semuanya selesai. Bisa bilang dengan adanya kejadian ini mengganggu juga nggak sih aktivitas karir kalian berdua? Sangat mengganggu pastinya. Dari mental, psikis, finansial juga semuanya pokoknya. Tapi apa sih yang membuat kalian bisa dibilang tuh cukup kuat hingga saat ini? Apalagi kan bisa dibilang kan kehilangan uang sebesar tersebut kan tidaklah mudah ya. Kalau untuk saya Intinya selama masih ada Tuhan pasti akan ada keadilan, itu aja. Apalagi kan sekarang kita berdua sudah ada bapak-bapak juga yang mendampingin, makanya untuk urusan hukum kan kita serahkan juga kepada ya para pengacara kita ini. Itu aja sih, kita berharapnya cuma kepada Allah dan juga ini teman-teman media mudah-mudahan juga bisa bantu juga sebagai jalan ya untuk mediasi agar menjadi perhatian juga bagi itu tadi sang pelaku. Mudah-mudahan bisa ada ya terbuka hatinya untuk bisa selesaikan masalah itu aja sih. Untuk hingga saat ini masih aktif komunikasi dengan pelaku atau memang sudah tidak Pak? Kalau untuk komunikasi sama pelaku sih lewat ini ya, karena kan aku lewat dunia. iya masih aktif, memang susah dihubungi. Itu bisa dibilang ada imitasi untuk melarikan diri saya dari uang anak. Ya kalau misalnya komunikasi masih bisa dihubungin, otomatis mungkin ada tanggung jawaban. Tapi kalau ini kan dia sampai nggak bisa dihubungin kan bisa jadi ya, kita sih nggak mau suzon ya, tapi intinya kita sudah memberikan itu tadi. Makanya kita undang teman-teman media, mudah-mudahan sih dengan adanya media ini juga sebagai jembatan untuk kesana ya, supaya agak terbuka hatinya beliau ini.